Oleh karena itu, di dalam menetapkan pertama target pendapatan negara yang mencapai 2.463 triliun, ini sedikit lebih naik dari yang diusulkan awal, namun di situ kita sudah meletakkan kehati-hatian. Untuk sisi belanja 3.061,2 triliun, ini untuk kedua kalinya APBN mencapai di atas 3.000 triliun, tahun ini juga sudah menembus di atas 3.000 triliun. Di mana pemerintah pusat akan membelanjakan 2.246,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian lembaga 1.000,8 triliun dan belanja non-KL 1.245,6 triliun. Belanja dari pemerintah pusat dan belanja non-KL adalah untuk menjaga rakyat dan perekonomian agar bisa terus melanjutkan momentum pemulihan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan menjaga agar daya beli bisa terpelihara. Transfer ke daerah mencapai 814,7 triliun dan ini diharapkan dengan Undang-Undang HKPD akan terus mendukung daerah di dalam memberikan pelayanan publik, pelayanan dasar kepada masyarakat menjadi makin baik. Dan dengan transfer ini kita juga berharap perekonomian daerah akan semakin pulih. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa APBN 2023 didesain dengan defisit sebesar 2,84% dari PDB, di mana pembiayaan anggaran mencapai 598,2 triliun dan pembiayaan utang mencapai 696,3 triliun. Kita akan terus menjaga agar pembiayaan ini dapat dilakukan dengan aman dan hati-hati, apalagi dalam situasi di mana sektor keuangan global mengalami dinamika yang sangat besar. Di tahun 2023 kita juga akan melakukan pembiayaan investasi sebesar 176 triliun. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Said sebagai Ketua Badan Anggaran yang selama ini terus-menerus memimpin proses penyusunan APBN 2023 hingga menjadi undang-undang. Terima kasih sangat banyak Pak Said dan seluruh jajaran pimpinan Banggar dan anggota Banggar maupun dari seluruh komisi dan pimpinan DPR tentunya. Terima kasih Pak Said. Itu adalah pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2023 bersama dengan DPR RI. Mendengar pernyataannya pada saat rapat bersama dengan DPR RI, memang anggaran di APBN tahun 2023 ada kenaikan sebesar 4,6%. Lalu apakah ada kemungkinan gaji bagi ASN ini akan naik di tahun depan? Berdasarkan informasi yang dilansir dari CNBC Indonesia, untuk tanda-tanda kenaikan gaji bagi PNS di tahun depan ini masih belum terlihat. Karena sebelumnya pada pembacaan nota keuangan RAPBN tahun 2023 yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, di dalam nota keuangannya tidak menyebutkan adanya kenaikan gaji bagi PNS di tahun depan. Kemudian di dalam APBN juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai kenaikan gaji tersebut, meskipun ada beberapa anggaran yang naik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menegaskan, kebijakan fiskal di tahun depan akan menggunakan alokasi dana yang sudah disahkan di dalam Undang-Undang APBN tahun 2023. Adapun anggaran belanja negara tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan reformasi terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu melalui peningkatan kualitas pendidikan, transformasi sistem kesehatan, akselerasi perlindungan sosial sepanjang hayat, serta meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi. Jadi sementara belum ada informasi resmi terkait kenaikan gaji bagi PNS maupun pensiunan. Informasi sementara yang memungkinkan akan terjadi yaitu reformasi gaji pensiun atau perubahan sistem pemberian gaji pensiun, yaitu dari sistem Pulipunded ke PSYugo. Dan sistem itu yang saat ini sedang direncanakan oleh pemerintah. Dan sebelumnya, baik dari pihak Kementerian Keuangan maupun Pan-RB pun saat ini sedang merancang undang-undang yang mengatur hal tersebut. Sementara itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.